Bagaimana perjuangan Anda untuk menjadi seorang guru? Ya itu tadi bahwasanya jadi saya waktu itu ngantar anak saya sekolah TK ya, kemudian ketemu dengan seorang guru dari MTS, kemudian kita ngobrol, akhirnya saya diberitahu bahwasanya di lembaga Darut Taqwa itu ada buka SMK kelas jauhnya SMKN 1 Purwosari, yaitu di SMK Darut Taqwa tadi. Nah, kemudian saya ngelamar dan diterima. Ya, jadi saya 18 tahun di SMK Darut Taqwa, kemudian saya pindah di SMKN Wonorejo. Nomor 6, tantangan apa saat Anda menjadi guru? Tantangannya banyak ya, terutama anak SMK, terutama seperti kalian anak kelas 10 itu biasanya ada namanya perubahan pergantian ya, jadi ada pergantian jenjang istilahnya, karena kalian dari mulai remaja di SMP itu kalian masih remaja, kemudian di SMK ini kalian menuju dewasa, jadi ada peralihan, terutama dalam sikap, dalam perilaku itu banyak sekali anak-anak yang kadang itu masih bingung untuk menentukan apa jati diri. Jadi pada umur sekian itu kalian biasanya masih bingung menentukan aku ini maunya seperti apa. Nah itu biasanya pada tahap-tahap ini kalian membutuhkan bimbingan ya, bimbingan entah itu dari orang tua kalian, entah juga dari wali kelas. Nah itu butuh bimbingan. Kalian ingin menjadi apa gitu. Nah, jadi makanya kalau kalian lihat di kelas kalian mungkin ada yang rajin, ada yang pokoknya asal masuk sekolah, ada lagi yang nggak pernah masuk, ada nggak yang nggak pernah masuk? Sering ada kan? Nah seperti itu, karena kalian masih mencari jati mau menjadi kayak apa, kedepannya itu menjadi kayak apa. Nah itu makanya butuh bimbingannya ya, terutama dari guru, dari wali kelas, dari orang tua kalian sendiri juga kalau di rumah ya. Itu yang tahap yang paling apa itu tadi namanya tantangannya di situ. Bagaimana pesan dan kesan Anda mengajar di SMKN 1 Wonorejo? Pesannya saya berharap semua alumni SMKN 1 Wonorejo berhasil semua. Berhasil itu dalam arti kalau memang bekerja ya sukses dengan pekerjaannya, kalau berwirausaha ya sukses dengan usahanya ya, itu harapan saya. Jadi tidak ada istilahnya lepas dari SMKN 1 Wonorejo itu nganggur ya. Jadi saya pengennya kalau memang bekerja, kalau memang kuliah ya. Itu pesan saya. Kalau pesannya ya SMKN 1 Wonorejo ini kalau dibilang terutama kalau kita lihat dari SMK yang lain yang maju misalnya itu ya istimewanya terutama dari siswanya, karena memang sebagian besar siswa SMKN 1 Wonorejo ini berasal dari bukan ini ya, kebanyakan memang kalau di lingkungan sini kan memang dari keturunan orang Madura ya. Nah sebagian besar orang Madura itu menyerahkan pendidikannya itu benar-benar ke guru, berarti pasrah pokokkan, tahu nggak? Nah itu kesannya seperti itu ya. Jadi kedepannya ya saya berharap bahwasanya pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua. Jadi bareng-bareng membimbing, jadi tidak hanya gurunya saja ya.
orang tua juga kalau di rumah juga mengingatkan ya. Kalian juga kalau diingatkan itu ojo mokoh ya. Diingatkan sama orang tuanya itu karena untuk kebaikan kalian sendiri. Nomor 8, di mana Anda bekerja setelah kuliah? Setelah kuliah saya ngajar memang. Saya pernah jadi dosen di waktu itu masih lulus itu, tapi karena memang saya pernah di Universitas Wisnuwardana Malang. Jadi dosen ngajar. Iya. Apa harapan Anda untuk SMKN Negeri 1 Wonorejo ke depannya? Itu tadi udah saya kasih tahu bahwasanya harapannya alumni hampir sama sih. Harapan dan kesan hampir kesan itu sama, harapan hampir sama. Intinya bahwasanya saya kepingin bahwasanya semua alumni SMKN 1 Wonorejo itu sukses. Yang memang bekerja ya sukses bekerja di industri, ada yang berwirausaha ya sukses di wirausahanya. Nomor 10, penyesalan apa yang Anda pernah dialami? Penyesalan apa ya? Saya nggak pernah menyesal dengan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi saya nggak pernah menyesal, saya ambil hikmahnya. Jadi tidak menyesal. Nomor 11, saran untuk anak seumuran kita agar tidak menyesal ke depannya. Nah itu, gunakan waktu sebaik-baiknya, karena sekarang ini kalian dikasih kesempatan untuk belajar ya benar-benar digunakan untuk belajar ya. Jadi jangan bolos ya, jangan itu kan salah satu hal yang nantinya itu kalian sesali istilahnya ya. Jadi kalian jangan pernah menyesal menjadi anak yang rajin, anak yang pintar. Itu nanti itu nggak rugi kalian istilahnya, karena kalian nanti ngunduhnya itu nanti kalau sudah selesai itu baru oh iya ternyata ilmu yang dari sekolah ini gunanya ini loh gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak jangan pernah menyesal ya, jangan nantinya jadi menjadi pintar, menjadi rajin itu ojo menyesal. Jadi bahwasanya nanti bergunanya itu nanti, dan kalian akan menyadari nanti kalau sudah kalian bekerja atau berumah tangga atau sudah menjadi seorang kepala keluarga, itu baru nanti menyadari itu. Nah itu, gunakan waktu sebaik. Nomor 12, apa prestasi yang pernah Anda capai? Apa ya? Prestasi apa sih? Sama juga. Ya pernah jadi guru motivator literasi juga pernah tahun 2021. Kemudian pernah menjadi narasumber dalam webinar yang diadakan Kominfo itu selama 3 bulan. Apa impian Anda yang belum tercapai? Apa ya? Impian ya jelas ya, saya kepingin saya sebagai orang yang beragama Islam, saya kepingin daftar haji. Itu yang belum tercapai. Itu. Mutu. Apa mutu Anda? Motonya? Ya. Moto saya adalah pantang menyerah. Nah, iya, jadi pantang menyerah itu ya. Gagal itu bukan berarti kita kalah ya, tapi itu adalah awal untuk melangkah selanjutnya. Bagaimana Anda menghadapi murid yang nakal?
Iya, setiap hari mesti menghadapi ya. Ya kita lihat dari latar belakangnya. Makanya biasanya kan kalau anak nakal itu dalam hal apa? Mungkin nggak pernah masuk sekolah misalnya ya. Mesti kita panggil. Kita sebagai misalnya sebagai guru, sebagai wali kelas. Kalau saya sebagai guru saya akan lapor ke wali kelasnya. Kalau saya sebagai wali kelas akan saya panggil orang tuanya. Pengen tahu kayak apa sih di rumah seperti apa. Itu salah satu pendekatannya. Salah satu pendekatan supaya kita mencari cara supaya anak yang nakal dalam hal misalnya nggak pernah masuk sekolah, bolos ke warung itu banyak ya, itu banyak. Dan kita panggil orang tua. Nah ada dan dari yang kita panggil orang tua itu ada yang ada perubahan dalam arti menjadi lebih rajin. Tetapi yang tetap tidak ada perubahan juga banyak. Jadi itu apa namanya pendekatan dengan orang tua. Sabun. Makasih ya Bu. Iya.